Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang panjang vektor. Nah, kemarin kita sudah melakukan penamaan vektor ya, atau notasi vektor. Kemudian kita menuliskan pergeserannya ya, ke kiri, ke kanan, atau ke atas atau ke bawah. Kemudian kita sudah menuliskan angkanya. Nah, di sini untuk menentukan panjang vektor, di sini ada satu contoh vektor AB ya, di sini vektor AB, vektor AB. Nah, vektor AB di sini kalau bisa kita lihat, maka dia 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, berarti dia positif 4. Kemudian 1, 2, 3. Berarti 3 satuan ke atas, maka dia positif 3. Nah, kemudian untuk menentukan panjang vektor AB bagaimana? Nah, di sini kalau kalian bisa perhatikan ya, di sini kita bisa membentuk suatu segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku di sini. Oke. Nah, segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini saya beri nama titik C ya, perpotongan ini. Nah, ini siku-siku. Nah, sehingga dari segitiga siku-siku ini kita bisa menentukan panjang AB. Di sini 1, 2, 3, 3 satuan ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan panjang AB atau AB kuadrat ya, panjang AB kuadrat ini sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat, atau ini dari Pitagoras ya, Pitagoras ya. Dari rumus Pitagoras kita bisa menentukan panjang sisi miringnya. Nah, di sini maka panjang AB itu ini akan sama dengan AC-nya tadi 4 satuan ya, berarti 4 kuadrat ditambah, nah, BC-nya 3 satuan, berarti 3 kuadrat, atau AB kuadrat ini sama dengan 16 ditambah 9, atau AB kuadrat sama dengan 25. Sehingga AB-nya ini sama dengan akar dari 25, atau sama dengan 5 ya, 5 satuan. Karena kita diminta mencari panjangnya ya, jadi panjangnya berarti positif. Kita ambil akar 25 itu 5. Nah, jadi untuk menentukan panjang di sini kita bisa menggunakan segitiga siku-siku atau menggunakan Pitagoras. Nah, maka ketika di sini dicontohkan ini 4 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas, di sini 4,3 ya. Kemudian yang di sini 43, atau ini bisa kita tuliskan AB ya, vektor AB ini 4,3. Nah, maka di sini kita bisa membuat pemisalan ya. Maka yang ini sebagai X, kemudian 3 di sini sebagai Y ya. Ini kan X, Y ya. Nah, sehingga jika ada di sini ya, jika ada vektor AB ini X, Y ya nilainya, maka panjang vektor AB adalah, nah ini mutlak vektor AB ya, tanda mutlak di sini menunjukkan panjang ya. Jadi ini simbol panjang, simbol untuk panjang. Jadi mutlak di sini ya, mutlak ini
tanda mutlak ini adalah simbol untuk panjang. Jadi ketika ada mutlak seperti ini, maka ini panjang vektornya. Nah, ini panjang vektornya adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini kita langsung menuliskan AB ya. Jadi, kita langsung di akar. Ini tadi kan kalau Pitagoras ya. Pitagoras ini, ketika AB saja, ini kan sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk menentukan panjang vektor, ini kita akar dari ini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau di sini ya X dan juga Y. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Nah, di sini contoh soal pertama, jika vektor C itu sama dengan 3, kemudian bawahnya ini negatif 1, maka panjang vektor C, ya, panjang vektor C adalah, nah, di sini 3 ini sebagai X, kemudian negatif 1 ini sebagai Y. Nah, ini negatif, artinya dia ke bawah ya, pergeserannya. Nah, sehingga panjang vektor C ini sama dengan akar dari 3 kuadrat, ya, 3 kita kuadratkan, ditambah negatif 1 kuadrat. Atau akar dari 3 kuadrat 9, negatif 1 kuadrat, ini 1 ya, negatif kali negatif hasilnya positif. Atau ini menjadi akar 10. Nah, seperti ini. Jadi vektor C atau panjang vektor C ini adalah akar 10. Nah, menghitungnya hanya seperti ini saja. Oke, untuk yang kedua ya, contoh nomor 2, ada vektor KL. Nah, maka di sininya atau negatif 3 ini sebagai X, kemudian 4-nya ini sebagai Y. Sehingga panjang vektor KL ini akan sama dengan akar dari negatif 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Atau sama dengan negatif 3 kita kuadratkan berarti 9, ditambah 4 kuadrat itu 16. Atau 9 tambah 16, 25. Nah, ini berarti panjang KL adalah, atau panjang vektor KL ini adalah 5. Nah, untuk menentukan panjang vektor hanya seperti ini. Bisa dipahami ya, silahkan dipahami. Kemudian kalau sudah paham, nah di sini ada beberapa vektor ya. Ini diambil dari gambar sebelumnya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang coba ini dipakai buat latihan. Tentukan panjang dari masing-masing vektor berikut ya. Kemarin ini kita nomori 1 ya, 1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 vektor. Kemarin kita sudah menotasikannya. Nah, sekarang coba ini dipakai buat latihan menentukan panjangnya. Nah, untuk menentukan panjangnya, sama seperti yang sudah saya contohkan yang tadi. Silahkan dilihat kembali, kemudian dikerjakan buat latihan. Oke, bisa dipahami ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup di sini dulu, cukup sampai di sini. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.